Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Anda? Semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita lanjutkan topik mengenai karya semi ilmiah. Karya semi ilmiah masih merupakan bagian dari topik karya ilmiah. Jadi selain karya ilmiah, kita juga mengenal yang namanya karya semi ilmiah. Atau dengan bahasa lain, karya semi ilmiah disebut juga dengan karya ilmiah populer. Lalu, apakah karya semi ilmiah itu? Karya semi ilmiah adalah karya yang ditulis berdasarkan fakta, data, peristiwa, dan menggunakan media massa sebagai sarana publikasinya. Lalu, karya semi ilmiah mempunyai beberapa ciri-ciri yang berbeda dari karya ilmiah. Yang pertama, topik berdasarkan atas fakta, data, peristiwa, dan pengalaman pribadi penulis yang digabungkan menjadi satu. Yang kedua, karya semi ilmiah tidak terikat pada format penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, karya semi ilmiah bersifat argumentatif, persuasif, dan deskriptif, atau mengajak, mempengaruhi, dan meminta pembaca melakukan sesuatu seperti yang ada dalam karya semi ilmiah. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja contoh-contoh dari karya semi ilmiah. Yang pertama, artikel. Yang kedua, resensi. Yang ketiga, opini. Yang keempat, tajuk rencana. Yang kelima, feature. Selanjutnya, kita akan lihat satu persatu apa saja pengertian dan contoh masing-masingnya. Pertama, akan kita lihat apa itu artikel. Artikel adalah karangan lengkap yang berisi informasi faktual yang dipublikasikan di media massa, baik media massa cetak maupun media massa elektronik. Di sini ada dua contoh artikel yang sudah dipublikasikan di media massa. Yang pertama, artikel berjudul mengelola kecemburuan akademis. Artikel ini pernah dibuat di koran daring atau media massa online Saintia.id. Dan artikel ini ditulis oleh salah seorang dosen di Universitas Andalas, yaitu dosen biologi. Artikel ini ditulis berdasarkan keilmuan, yaitu gabungan dari ilmu psikologi dan pengalaman mengenai adanya rasa cemburu di kalangan kaum akademis. Kaum akademis tersebut tentunya adalah mahasiswa, dosen, dan kalangan terpelajar lainnya atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Itu yang disebut dengan kalangan akademis. Kemudian ada artikel kedua tentang bahasa Indonesia dan pembangunan. Artikel ini dimuat di koran atau media Padang Express. Media Padang Express adalah media cetak. Jadi untuk
Contoh artikel ada satu dari media cetak dan satu lagi dari media daring. Artikel ini ditulis oleh penulis lepas yang bukan bagian dari media massa, atau bukan wartawan, bukan reporter, bukan juga redaktur dari sebuah media massa, tapi orang luar media yang mengirim tulisan ke media untuk dipublikasikan. Artikel-artikel ini ditulis berdasarkan gabungan dari ilmu pengetahuan dan pengalaman. Itu yang disebut dengan artikel. Contoh karya seni ilmiah yang kedua adalah resensi. Resensi atau timbang buku adalah tulisan semi ilmiah yang membicarakan kekurangan dan kelebihan suatu buku atau karya lain seperti film yang dipublikasikan di media massa. Dalam meresensi, kita harus memastikan bahwa buku yang akan kita resensi adalah buku baru. Buku paling terbaru yang terbit dan belum pernah diresensi oleh orang lain, maka buku tersebutlah yang layak untuk mendapatkan penilaian atau untuk diresensi. Selain buku, film juga adalah salah satu karya yang bisa kita resensi atau kita ulas atau ditimbang kekurangan dan kelebihannya, atau diberi masukan, kritikan dan saran terhadap buku dan karya film tersebut. Sekarang ada 2 contoh resensi di sini, itu resensi buku. Resensi buku yang ditulis dengan mencantumkan judul bukunya, kemudian juga jumlah halamannya atau tebalnya buku tersebut, kemudian tahun terbit buku tersebut, lalu penulisnya, dan hal-hal lain. Ada sedikit perbedaan antara resensi buku dan resensi film. Perbedaan tersebut terletak pada jika Anda meresensi buku, pada sebuah buku yang dicantumkan adalah nama penulis. Sedangkan jika yang Anda resensi adalah film, yang dicantumkan pada resensi film adalah nama sutradara film tersebut. Kemudian, tebal atau jumlah halaman buku dalam resensi buku juga dicantumkan. Untuk film, tebal dan jumlah halaman buku tersebut diganti dengan jumlah durasi pemutaran film tersebut. Misalnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Kemudian untuk penerbit, pada buku dicantumkan, pada resensi buku yang dicantumkan adalah penerbitnya, misalnya Gramedia, Raja Wali. Sementara untuk film yang dicantumkan adalah rumah produksi yang membuat film tersebut. Ya, misalnya Cinema Art. Kalau film-film Amerika ada Fox dan sebagainya. Contoh karya semi ilmiah yang ketiga adalah opini. Opini merupakan tulisan yang berisi tanggapan, ide, atau pemikiran seseorang dalam menyikapi suatu peristiwa atau isu yang terjadi di masyarakat.
Sekarang ada 2 contoh opini, yaitu opini yang berasal dari media Indonesia atau dimuat di koran media Indonesia. Pertama, opini yang berjudul Perempuan sebagai Komunikator Politik. Yang kedua, opini yang berjudul Strategi Kota Kala Corona. Contoh karya seni ilmiah yang keempat adalah tajuk rencana atau editorial. Tajuk rencana atau editorial merupakan tulisan yang dibuat oleh redaksi atau tulisan yang berisi pandangan redaksi sebuah surat kabar terhadap permasalahan atau isu terbaru yang berkembang pada suatu waktu tertentu. Itu yang disebut dengan tajuk rencana. Di sini ada satu contoh tajuk rencana. Sebuah tajuk rencana dari koran Kompas. Ini mengulas TAP MPR pasal 2 ayat 2 tahun 1998 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara harus bersih dari korupsi. Jadi ini adalah pandangan redaksi Kompas untuk setiap penyelenggara negara yang akan mencalonkan diri menjadi bupati, gubernur, atau pimpinan-pimpinan negara lainnya harus memastikan diri bersih dari tindakan korupsi dan tindakan pidana lainnya. Dan dinyatakan oleh redaksi bahwa ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Demikian isi dari tajuk rencana Kompas yang berjudul Tidak Gampang Bersih-Bersih ini. Contoh karya seni ilmiah yang kelima adalah feature. Feature merupakan karya jurnalistik yang berisi sosok, fakta, peristiwa, dan tempat wisata atau destinasi wisata yang disampaikan dengan bahasa yang humanis atau bahasa yang menyentuh sisi-sisi kemanusiaan. Feature disampaikan dengan bahasa yang menggugah, menarik, dan menginspirasi pembaca. Berikut ini adalah contoh feature yang berjudul Sensasi Ambil Gambar dari Ekor Hercules di Ketinggian Ribuan Meter. Feature ini ditulis dengan menyentuh sisi-sisi kemanusiaan. Ada kata-kata yang menggugah pembaca di dalam judul feature ini. Kata tersebut salah satunya adalah kata sensasi. Semua orang pasti akan terkejut mendengar kata sensasi. Karena kata sensasi selalu menimbulkan pertanyaan, sesuatu yang menarik, dan hal-hal menggugah lainnya di balik kata sensasi. Artinya, sebuah feature disuguhkan atau ditulis dengan menggunakan pilihan-pilihan kata yang mengandung gaya bahasa atau pilihan-pilihan kata atau diksi yang mengandung majas-majas tertentu yang membuat pembaca penasaran, membuat pembaca tertarik untuk membaca sampai selesai. Itulah kelebihan dari sebuah karya seni ilmiah yang bernama feature. Jadi kata kunci dari feature adalah humanis. Feature juga disebut dengan karya human interest.
Human interest artinya adalah hal-hal yang menarik dari kehidupan manusia, atau tulisan yang mengupas sisi-sisi menarik dari kehidupan manusia. Itu perbedaan feature dibandingkan dengan karya seni ilmiah lainnya. Perbedaan masing-masing contoh karya seni ilmiah tersebut dapat dilihat dari karakteristiknya. Pertama, artikel. Artikel ditulis oleh penulis lepas. Kemudian tajuk. Tajuk ditulis oleh pemimpin redaksi surat kabar atau redaktur pelaksana. Selanjutnya yang ketiga, resensi. Resensi ditulis oleh penulis lepas. Penulis lepas yaitu penulis yang mengirim tulisan ke media massa, atau penulis yang tidak terikat pada media massa. Lalu opini. Opini juga ditulis oleh penulis lepas. Yang terakhir, feature. Feature sedikit istimewa, karena feature ditulis oleh wartawan atau reporter dan bisa juga ditulis oleh penulis lepas. Selanjutnya ada bahasanya. Bahasa artikel, bahasa Indonesia yang baik dan benar berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, serta bersifat deskriptif persuasif. Deskriptif artinya menjelaskan dengan rinci dan detail, kemudian persuasif mengajak, memengaruhi juga. Selanjutnya tajuk rencana. Bahasa tajuk rencana juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan bersifat argumentatif. Jadi bahasa tajuk itu bahasa argumentatif karena berisi pandangan atau pendapat redaksi terhadap sebuah peristiwa yang paling hangat setiap harinya. Selanjutnya resensi. Bahasa Indonesia yang digunakan untuk resensi adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia serta bersifat deskriptif argumentatif. Argumentatif karena berisi penilaian terhadap kekurangan kelebihan buku. Deskriptif artinya apa? Buku dideskripsikan dengan rinci. Dari penulis, judulnya, tahun terbit, penerbit, tebalnya. Ya. Selanjutnya opini. Opini bahasa Indonesia yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pedomannya juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan bersifat deskriptif argumentatif. Karena hakikat dari opini adalah argumen, ya, atau pendapat penulis. Dan tentu saja berangkat dari deskriptif atau penggambaran permasalahan yang dijadikan topik bahasan. Selanjutnya feature. Feature juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ditambah dengan gaya bahasa atau style atau majas. Ya. Dan karya ini bersifat deskriptif persuasif. Selanjutnya topik. Topik artikel, ulasan atau kajian ilmiah terhadap suatu masalah yang berlaku sepanjang waktu. Artinya topik artikel ini bukanlah topik yang mudah basi. Ya. Topik artikel adalah topik yang bisa update sepanjang masa atau bisa dianggap berterima sepanjang waktu. Itu topik untuk artikel. Topik tajuk adalah topik yang hangat atau topik yang baru setiap harinya. Tajuk ditulis setiap hari oleh redaktur. Kemudian resensi. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap
buku yang baru terbit atau film yang baru diputar di bioskop. Selanjutnya opini. Isinya adalah peristiwa terbaru, ya, pandangan atau pendapat terhadap peristiwa terbaru atau peristiwa yang sedang viral atau yang sedang menjadi trending topik di masyarakat. Itu opini. Selanjutnya feature. Feature isinya atau topiknya adalah hal-hal yang menggugah, menginspirasi, ya, ditambah dengan sedikit pandangan penulis. Yang terakhir, teknik penulisan untuk publikasi media. Artikel jumlahnya 3-5 halaman. Pada HVS Quarto dengan huruf Times New Roman dan spasi 1,5, margin atau garis pinggir 4433. Tajuk rencana biasanya 1 halaman. HVS Quarto atau 400 kata. Paling banyak itu 1/4 halaman HVS Quarto. Ya, sekitar 400 kata kurang lebih panjangnya. Jadi pendek, ya, paling pendek tajuk rencana. Jadi sangat padat tajuk rencana itu ditulis oleh redaksi surat kabar. Berikut resensi. Resensi itu panjangnya jika diketik di halaman HVS Quarto 1-2 halaman dengan spasi 1,5 dan huruf Times New Roman dan marginnya sama 44 dan 33. Selanjutnya opini, jumlahnya sama dengan artikel 3-5 halaman, ya, dengan HVS Quarto dan huruf yang sama Times New Roman dan spasi 1,5, margin juga 443. Yang terakhir feature juga sama dengan artikel dan opini, jumlah halamannya 3-5 halaman, ya, Quarto huruf Times New Roman 1,5 spasi dan margin 443. Biasanya artikel, resensi, opini, dan feature itu disertai dengan foto, ya. Apakah itu foto penulis atau foto dari benda yang dideskripsikan atau peristiwa yang dideskripsikan. Khususnya untuk feature itu fotonya bisa 2, ya, atau lebih. Karena feature lebih mementingkan visualisasi gambar dan kata-kata begitu. Karena kesuksesan feature adalah tergantung bagaimana kata-kata itu menggugah, mengusik sisi-sisi kemanusiaan atau mengejutkan orang-orang atau pembaca saat membaca karya semi ilmiah feature. Sementara resensi membutuhkan foto juga. Biasanya foto cover atau halaman depan buku yang diresensi atau halaman cover film yang diresensi. Itu tulisan resensi. Sementara artikel biasanya berisi foto penulis artikel tersebut. Artikel dan opini sama. Dan kadangkala juga disertai satu foto untuk mendukung peristiwa yang diopinikan atau dijadikan topik artikel. Jadi demikian karakteristik masing-masing karya semi ilmiah, perbedaannya, ya. Karakteristiknya berdasarkan penulisnya, bahasanya, topik, serta teknik penulisannya untuk publikasi media massa. Karena ingat, karya semi ilmiah adalah karya yang ditulis untuk atau dipublikasikan di media massa. Demikianlah penjelasan dan contoh-contoh mengenai karya seni ilmiah. Selanjutnya, Anda diminta untuk mengerjakan latihan mengenai karya seni ilmiah. Latihannya adalah menulis salah satu karya seni ilmiah. Jadi, silakan pilih salah satu karya seni ilmiah
yang Anda pahami, lalu Anda tulis karya seni ilmiah tersebut dengan berpedoman pada karakteristik dan ciri-ciri karya ilmiah seni ilmiah yang ada di dalam tabel sebelumnya. Selamat bekerja dan terima kasih atas perhatiannya untuk topik karya seni ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.